Iya, kalau kita punya kemampuan untuk menikah lagi dan syahwat tidak cukup itu dengan satu, kita akan jatuh dalam maksiat. Kalau kita tidak menikah lagi, wajib kita menikah. Wajib kita menikah. Tapi kalau syahwat tak cukup dengan satu itu dan kita khawatir untuk tidak berbuat adil, fawahidah, maka cukup satu. Cukup satu. Ya, karena bahaya seorang menikah yang dia tahu, dia sadar nanti dia tidak bisa adil. Orang yang menikah dalam keadaan, menikah dua ya, dalam keadaan dia tidak mampu adil, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan miring pundaknya. Orang yang melakukan poligami ya, kemudian dia tidak berbuat adil, maka akan bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan miring pundaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, perintah mubah, bukan perintah wajib, bukan perintah sunnah, tapi perintah mubah. Karena perintah itu maknanya macam-macam, itu di usul fikih juga. Ya, ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah. Nikahilah apa yang baik bagi kalian dari perempuan, dua-dua, langsung dua atau tiga atau empat. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir, takut bahwa dia akan tidak adil, maka cukup satu. Ada orang berkata, kalau kita tidak coba, gimana kita tahu kalau kita mampu? Ingat Nabi SAW bersabda, rahimallahu mro'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang selalu tahu kadar dirinya. Ini bukan masalah coba-coba, tapi kan kita semua tahu, saya ini, kamu tahu dirimu, harus tahu diri. Mampu adil atau tidak, gimana sikapmu dengan istrimu selama ini sudah berapa tahun, kamu tahu. Makanya kalau kalian khawatir untuk tidak adil, maka cukup satu. Nabi SAW, beliau adalah orang yang melakukan poligami dan beliau adalah orang yang adil. Bahkan saat sakit, beliau selalu bertanya, di mana saya besok? Sakit. Jangan sampai kita sakit malah menginap di istri tak hanya satu. Tidak adil namanya walaupun sakit. Nabi saat sakit, beliau selalu bertanya, gilir istrinya tempatnya. Terus setelah itu di istri yang satu beliau bertanya, aina ana godan, aina ana godan, di mana saya besok, di mana saya besok. Ini alhamdulillah Nabi dimudahkan karena rumah istrinya berderetan. Kita kalau rumah istri tak, satu di Makassar, satu di Pindrang, satu di Mamuju, tanya di mana saya besok, kita lagi sakit, mau ke Mamuju. Diperhatikan itu. Iya, karena ini harus adil dalam bermalam, harus adil dalam bermalam. Kapan sekali lagi kita tidak mampu untuk berbuat adil, bahaya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, riwayat Imam 5. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkannya. Demikian pula Ibnu Hibban mensahihkannya, Al-Hakim mensahihkannya, ya. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini di atas syarat Bukhari dan Muslim, cuman tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, man kanat lahum ro'atan, siapa yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, maka dia condong kepada salah satunya. Sebagian orang kan begitu, nikah ada istri muda, istri tua, condong ke istri muda, mungkin lebih manis daripada yang tua. Perhatikan ini hadis. Sebagian orang sangat disayangkan poligami, sunnah. Dia hanya menyebutkan hadis targhib, pembuat semangat, tapi tidak menyebutkan hadis tarhib. Syariat itu ada targhib, ada tarhib, pembuat semangat dan juga pembuat takut, harus seimbang. Ini hadis tarhib. Sebutkan juga kalau ada orang mau berpoligami, sebutkan juga. Hadis ini lihat, perhatikan baik-baik, diingat oleh semua orang yang mau berpoligami. Man kanat lahum ro'atan, siapa yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, maka dia condong kepada salah satu dari keduanya, ja'a yaumal qiyamati wasyikuhu ma'il, datang di hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Dan kadang sebagian orang diperlihatkan di dunia, kalau tidak adil pundaknya miring di dunia. Ada alasan kenapa Ki? Saraf kejepit. Hati-hati, bukan masalah saraf kejepit ini. Kalau mirip pundak dalam keadaan poligami, jangan sampai itu siksaan yang disegerakan, menakutkan. Nabi bilang, datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Malu kita di hari kiamat, orang lurus pundaknya kita miring. Hati-hati ya. Ini nasihat. Harus dia tahu kadar dirinya, dia juga sudah tahu istrinya. Kalau memang istri kita adalah orang yang sudah tidak taat, tidak mampu melayani kita, maka kan kita lewati 3 hal. Nasihati mendalam, jauhi di tempat tidur, pukul. Tidak mempan, tentunya cerai. Bagi istri, kalau istri ini taat, alhamdulillah taat kepada Allah. Apa yang diinginkan juga oleh suami, masya Allah dia berusaha melayani semampunya. Sebenarnya
ada ayat juga. Di surat An-Nisa sendiri. Kan fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'a. Itu kan di surat An-Nisa. Tapi ada ayat lagi setelahnya. Juga kadang orang tidak baca. Fa in ata'anakum, jika istrimu itu taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan mencari-cari jalan untuk menyakitinya. Kalau memang dengan berpoligami akan menyakiti istrimu, bahkan akan membuat dia minta cerai, jangan lakukan. Tapi kalau memang kamu ini saya tidak cukup satu. Ini istriku cuma bisa mandi sekali, sementara saya mau mandi 5 kali. Sudah bicarakan baik-baik dengan istrinya antara berpoligami. Terus kalau dia tidak mampu, dia tidak bisa diduakan, tidak apa-apa dia minta cerai. Daripada setelahnya dia ribut terus sama suaminya, mudorotnya lebih besar, tidak apa-apa dia minta cerai. Kalau dia tidak bisa, itu tidak tercela. Itu tidak tercela. Kalau orang memiliki kecemburuan yang lebih, suaminya mau tidak bisa dengan satu, maka tidak apa-apa. Dia ikhlaskan suaminya untuk mencari perempuan yang bisa juga poligami setelahnya. Artinya suami harus cari pelajaran juga. Harus dia cari istri yang dia persyaratkan dari awal. Saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya mau poligami. Jadi dia tulis dari awal. Ada namanya kan dia ajukan syarat. Saya mau menikah dengan kamu, kita lanjut dengan syarat saya boleh menikah lagi setelahnya 3. Supaya nanti jangan sampai dia menikah lagi sama lagi dengan yang tadi. Akhirnya kawin cerai. Nah, itu bermasalah. Wallahualam. Kalau istri, kalau memang dia tidak mampu dengan poligami, dia takut untuk akan dolim nanti dengan itu, maka boleh dia minta pisah. Wallahualam.